Selamat malam sahabat GPIB, jumpa lagi dalam Renungan Night Call GPIB. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Markus, pasal 1 ayat 5 dan 6. Departemen Teologi memberikan tema renungan ini adalah bukan aku tetapi Yesus. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami dapat berhenti sejenak dari kesibukan dan membuka hati untuk mendengarkan suara-Mu. Saat firman-Mu dibacakan dan direnungkan, biarlah Roh Kudus menuntun kami memahami isi hati-Mu dan meneguhkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan dan pelayanan kami. Urapilah hamba-Mu dan juga setiap pendengar, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bagi gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus 1 ayat 5 sampai 8 mengatakan demikian. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa dari aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Sahabat GPIB, tema renungan kita kali ini adalah bukan aku, tetapi Yesus. Demikianlah sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, tema yang diberikan oleh Departemen Teologi Majelis Sinode dalam renungan kita hari ini. Injil Markus memperkenalkan Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya ia mempunyai pengaruh yang besar. Dikatakan banyak orang datang kepadanya untuk dibaptis dan mengaku dosa mereka. Namun, Yohanes tahu satu hal yang sangat penting dalam pelayanannya, bahwa pelayanannya bukanlah pusat dari karya Allah, melainkan jalan yang menuntun orang kepada Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis tidak mau membesarkan dirinya meskipun kondisi saat itu sangat memungkinkan untuk ia lakukan itu. Karena banyak orang yang memuja dia, banyak orang yang mengagumi dia, tapi kita tahu ia tetap merendah dan hanya meninggikan Kristus. Ia tahu bahwa tugas pelayanannya adalah harus tertuju kepada Sang Juru Selamat. Dari kisah Yohanes Pembaptis ini kita bisa lihat, yang pertama ya, panggilan untuk kerendahan hati. Yohanes Pembaptis bisa saja menikmati popularitasnya pada saat itu. Orang-orang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem. Namanya sudah dikenal luas pada saat itu. Tapi Yohanes Pembaptis memilih jalan kerendahan hati dengan mengatakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah pengajaran pertama bagi kita semua sebagai gerejanya, baik sebagai para pelayan
pendeta, diaken, penatua, maupun seluruh warga jemaat GPIB dimanapun berada. Pelayanan bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa yang kita layani. Gereja sering tergoda untuk mengukur keberhasilan dari jumlah, dari struktur organisasi atau program yang dijalankan. Tapi Yohanes mengingatkan melalui bacaan kita pada hari ini, ukuran pelayanan sejati adalah kerendahan hati dan ketaatan kepada Kristus tanpa mencari pujian, tanpa saling menjatuhkan, tanpa merasa paling benar. Kristuslah yang harus dimuliakan, bukan kita. Yang kedua, bukan kepentingan, tetapi ketaatan pada Kristus. Yohanes tahu perannya terbatas. Ia tidak mengambil tempat yang bukan miliknya. Ia tidak memaksakan kehendak. Ia hanya taat pada panggilan Allah. Begitu pula bagi kita semua GPIB yang sedang menapaki momen penting persidangan Sinode Raya pada esok hari di Makassar. Mulai hari esok tanggal 27 sampai 31 Oktober 2025. Di sana akan dipilih fungsionaris Majelis Sinode yang baru. Akan dibahas juga dokumen-dokumen gerejawi, tentang tata gereja, perangkat teologi, serta seluruh perangkat gereja lainnya untuk menentukan arah pelayanan GPIB ke depan. Seluruh proses persidangan ini bukanlah ajang untuk mempertahankan kepentingan manusia, tetapi tempat bagi kita untuk menegaskan ketaatan kepada kehendak Kristus. Karena GPIB bukanlah milik manusia, melainkan milik Tuhan. Oleh sebab itu, kepada seluruh sahabat GPIB yang menyaksikan tayangan ini, marilah kita mendukung proses persidangan dengan doa, dengan semangat persaudaraan, dan dengan sikap saling percaya. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah kita. Persidangan Sinode Raya bukanlah medan perebutan kuasa, tetapi ruang untuk mencari kehendak Tuhan bagi gerejanya. Seperti kata Yohanes Pembaptis, bukan aku, tetapi Yesus. Bagi semua pelayan dan jemaat, pesan ini adalah pengajaran yang sangat penting. Pertama, gereja tidak berdiri di atas figur manusia, sekuat atau sepintar apapun ia. Yang kedua, gereja harus berdiri di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang ketiga, karena itu kita semua, para pendeta, diaken, penatua, pelayan lainnya, dan warga jemaat AGP, kaum anak-anak dan keluarga dipanggil untuk tidak menaruh harapan pada orang. Marilah kita taruh harapan kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus. 3, bukan formalitas tetapi kuasa Roh Kudus. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Air membersihkan bagian luar, tapi Roh Kudus mengubahkan hati dari dalam. Begitu pula gereja. Kita bisa punya tata gereja yang lengkap, struktur organisasi yang rapi, perangkat teologi yang bisa dikatakan sempurna. Tetapi jika Roh Kudus tidak bekerja, gereja hanya akan menjadi organisasi tanpa kehidupan. Ini suatu peringatan bagi kita semua warga GPIB. Kehidupan bergereja yang sejati dimulai dari pertobatan dan pembaruan hati. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan menunjukkan kasih, akan menunjukkan keadilan, akan menunjukkan kejujuran dan kerendahan hati. Bukan saling menilai, tapi saling mengasihi. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bergantung pada kuasa Roh. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kita bagi pekerjaan Roh Kudus. Biarlah setiap keluarga, setiap persekutuan,
setiap pelayanan menjadi tempat di mana kasih Kristus nyata. Supaya dunia melihat GPIB bukan sekadar gereja yang tertib dalam organisasi, tetapi menjadi gereja yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Pelajaran keempat yang kita bisa ambil dari Yohanes Pembaptis ini, Yesus harus semakin besar, kita semakin kecil. Yohanes Pembaptis tahu waktunya untuk mundur. Ia berkata, seperti yang dicatat oleh Injil Yohanes 3 ayat 30, ia semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini adalah sikap gereja yang dewasa dalam iman, yaitu ketika kita rela tidak terlihat, asalkan Kristus makin nyata. Gereja yang bersedia menomorduakan dirinya supaya Kristus menjadi nomor satu, itulah gereja yang hidup. Kiranya kita semua mau belajar seperti Yohanes Pembaptis. Tidak mencari hormat diri, tetapi memuliakan Tuhan. Tidak mempertahankan nama pribadi, tetapi meninggikan nama Kristus. Tidak berjuang untuk kelompok sendiri, tetapi berjuang untuk tubuh Kristus yang satu. Jika itu menjadi semangat kita, maka siapapun yang nanti terpilih sebagai fungsionaris majelis sinode, siapapun yang memimpin GPIB ini, GPIB akan tetap tegak berdiri karena Yesuslah yang memegang kendali. Nah, sahabat GPIB, mari kita memandang bahwa persidangan Sinode Raya bukanlah satu-satunya dan akhir dari perjalanan iman kita. Tetapi mari kita yakini bahwa ini adalah bagian dari rencana besar Allah bagi gerejanya. Mari kita jalani semuanya dalam semangat kerendahan hati, seperti yang Yohanes ajarkan. Bukan aku, tetapi Yesus. Bukan kepentinganku, tapi kehendaknya. Bukan kemuliaanku, tapi hanya kemuliaan Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah pusat dari segala sesuatu. Ajari kami untuk rendah hati seperti Yohanes Pembaptis, supaya hidup dan pelayanan kami selalu menunjuk kepadamu. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB dimanapun berada. Satukanlah kami dalam kasih-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan jadikanlah kami gereja yang hidup hanya bagi kemuliaan-Mu. Teguhkanlah warga jemaat untuk menjadi penopang dalam doa dan kesetiaan, supaya GPIB menjadi gereja yang kuat, bersatu dan berpusat hanya pada Kristus. Kami juga berdoa bagi persidangan Sinode Raya di Makassar esok hari yang akan dimulai esok hari. Berikanlah hikmat, kerendahan hati dan kesatuan bagi semua peserta yang hadir. Kiranya keputusan yang diambil bukanlah kehendak manusia, tetapi kehendak-Mu sendiri saja. Berkati juga bangsa dan tanah air kami, bangsa Indonesia, agar damai-Mu terus melingkupi negeri ini di tengah tantangan zaman yang selalu mengalami perubahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Nah, sahabat GPIB, demikian renungan kita malam hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menambah pertumbuhan iman kita semua. Salam.